tinggal di slideshow ya. Sebentar. Sudah nampak ya teman-teman sekalian. Baik, saya akan mengawali pertemuan pada di pagi hari ini dengan sebuah pantun. Buah mangga, buah pepaya, lama di pohon akhirnya jatuh. Terimalah salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada pagi hari ini saya ingin lebih ke sharing ya dengan teman-teman sekalian. Saya juga masih baru belajar dan tahun ini juga saya masih memulai riset terkait dengan pengembangan produk pangan, dan barangkali nanti di sini juga sudah ada beberapa rekan-rekan dosen yang mungkin sudah lebih mumpuni dan lebih tahu gitu ya, dan barangkali kalau misalkan nanti saya ada yang kurang atau ada yang salah, mohon untuk saling mengingatkan. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman terkait dengan pangan fungsional, khususnya di bagian definisi, contoh, dan juga regulasi. Besok mungkin Mbak Cantika akan membahas lebih dalam terkait dengan apa aja sih komponen-komponen bioaktif yang ada di dalam pangan fungsional dan beberapa fungsi-fungsinya. Ibaratnya kalau sekarang ini saya mencoba untuk mengupas buahnya, kalau besok itu udah makan buahnya itu teman-teman sekalian. Baik, tadi sekilas tentang saya sudah diperkenalkan oleh Hatma selaku moderator. Sebentar, sebenarnya ada, yap, ini sedikit profil saya teman-teman sekalian. Boleh nanti kalau misalkan ingin tanya lebih lanjut, teman-teman silakan untuk menyimpan nomor handphone saya di seperti yang sudah teman-teman lihat, dan atau bisa juga DM di Instagram @teguhjatiprastyo. Senang sekali hari ini bisa bergabung dan sharing bersama teman-teman sekalian. Ada 3 hal yang ingin saya diskusikan bersama dengan teman-teman sekalian pada kesempatan di pagi hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa mengenal pangan fungsional. Apa itu definisi pangan fungsional? Kapan pangan fungsional itu pertama kali muncul istilahnya? Kemudian setelah itu kita akan membahas mengenai contoh-contoh dari pangan fungsional. Dan terakhir nanti akan kita bahas sedikit terkait dengan regulasi pangan fungsional terutama yang ada di negara kita. Baik, untuk lebih akrab, nama saya Teguh Jati Prasetyo. Teman-teman yang laki-laki boleh memanggil saya Bro Teguh gitu ya, atau Mas Teguh gitu ya. Yang perempuan boleh memanggil saya Sayang. Sayangnya udah ada yang punya gitu ya. Baik, 3 hal ini yang akan menjadi fokus diskusi kita pada pagi hari ini, dan teman-teman nanti di akhir sesi setelah tanya jawab kita akan mengadakan fun quiz gitu ya. Teman-teman bisa nanti klik di alamat joinmyquiz.com, kemudian teman-teman bisa memasukkan kodenya 313480. Mau mulai masukin dari sekarang juga nggak masalah. Nanti kita akan mulai permainannya di akhir sesi dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang menang nanti dapat hadiah spesial, foto bareng narasumber pada pagi hari ini. Baik, teman-teman sekalian. Pertama kita ingin mengenal terlebih dahulu mengenai pangan fungsional. Apa sih itu pangan fungsional gitu ya? Ternyata sampai dengan saat ini itu belum ada definisi yang baku atau kesepakatan masyarakat internasional mengenai pangan fungsional. Jadi
sebagian besar yang mengartikan pangan fungsional atau yang mendefinisikan pangan fungsional itu merupakan organisasi-organisasi tingkat internasional bidang pangan dan gizi. Namun demikian, para pakar pangan dan gizi serta berdasarkan atas bukti-bukti ilmiah yang telah dilakukan berbagai macam penelitian gitu ya, sepakat bahwa si fungsional dari pangan fungsional itu harus ada di dalam suatu pangan. Nah, yang perlu menjadi pertimbangan juga adalah bahwa kita tidak hanya harus fokus pada pentingnya komponen fungsional secara individual, tapi juga harus disesuaikan dengan diet normal seseorang. Jadi jangan sampai kita hanya fokus pada satu manfaat dari komponen biokimia atau bioaktif pada pangan fungsional, tetapi kita lalai terhadap diet normal harian kita. Yang betul adalah kita harus penuhi dulu kebutuhan diet atau kebutuhan pangan harian kita, baru kita bisa memilih beberapa jenis pangan fungsional yang memberikan benefit kesehatan bagi tubuh kita. Sebagai sejarah gitu ya, bahwa pangan fungsional itu pertama kali digunakan pada tahun 1980-an di Jepang dengan istilah food for specified of health use atau disingkat sebagai FOSHU. Nah, FOSHU ini didefinisikan sebagai pangan yang mengandung bahan atau ingredient yang memiliki fungsi atau efek terhadap kesehatan tubuh secara fisiologis yang diakui secara resmi oleh otoritas terkait di Jepang pada waktu itu. Nah, konsumsi FOSU sendiri itu ditujukan sebagai pemeliharaan atau peningkatan kesehatan tubuh, termasuk untuk mengatur tekanan darah dan atau tingkat kolesterol darah. Jadi pada awalnya di Jepang itu kita kenal dengan istilah FOSU, di mana pangan ini didefinisikan sebagai suatu pangan yang mengandung ingredient gitu atau memiliki fungsi terhadap kesehatan tubuh secara fisiologis. Jadi selain bentuknya berupa pangan, ada added value dari pangan tersebut. Kemudian di Health Canada tahun 2000 juga mendefinisikan ya bahwa pangan fungsional itu merupakan similar in appearance to conventional food. Jadi bentuknya sama dengan pangan-pangan pada umumnya gitu ya, yang juga dikonsumsi menjadi bagian dari keseharian pangan keseharian kita. Tetapi memang memiliki benefit fisiologis dan juga dan atau bisa juga mengurangi gitu ya, mengurangi risiko dari penyakit kronis di luar dari manfaat yang diperoleh dari sisi pangan itu sendiri. Jadi selain pangan tersebut memiliki fungsi gizi layaknya pangan umumnya, di luar itu pangan tersebut juga harus memiliki fungsi tambahan atau health benefit tambahan bagi tubuh kita. Kemudian International Food Information Council juga mendefinisikan gitu ya bahwa yang disebut dengan pangan fungsional adalah food or dietary components that might provide a health benefit beyond basic nutrition. Wah, intinya adalah pangan yang mungkin memiliki kesehatan di luar dari zat gizi yang terkandung asli di dalam tersebut. International Life Science Institute juga mendefinisikan gitu ya, intinya sama tadi, provide health benefit beyond basic nutrition tadi. Nah, suatu pangan ini bisa disebut sebagai fungsional jika pangan tersebut memiliki manfaat menguntungkan terhadap satu atau lebih fungsi dalam organisme selain manfaat gizi normal yang dapat memperbaiki kondisi kesehatan atau mengurangi risiko penyakit. Hampir mirip-mirip kalau kita lihat definisinya, nanti kita coba bisa tarik benang merahnya. Ada juga beberapa definisi lain ya. FAO mendefinisikan
pangan fungsional sebagai pangan yang ditujukan untuk dikonsumsi sebagai bagian dari diet normal dan mengandung komponen aktif yang berpotensi meningkatkan kesehatan atau mengurangi risiko penyakit. Kemudian Institute of Medicine juga atau IOM juga mendefinisikan bahwa pangan fungsional merupakan pangan yang dimodifikasi atau komponen pangan yang memberikan manfaat kesehatan selain kandungan gizi dasar atau tradisional yang terkandung di dalamnya. Jadi selain zat gizi dasar yang ada pada pangan tersebut juga memiliki health benefit atau added value tambahan bagi tubuh kita. Institute of Food Technologies juga memberikan definisi tersendiri pada pangan fungsional, di mana pangan fungsional ini memberikan gizi esensial di luar jumlah yang dibutuhkan untuk pemeliharaan normal, tumbuh kembang dan atau komponen bioaktif yang memberikan manfaat kesehatan atau efek fisiologis yang diinginkan. American Dietetic Association mendefinisikan juga bahwa pangan fungsional merupakan pangan utuh, difortifikasi, diperkaya, atau diperkuat yang memiliki potensi manfaat bagi kesehatan apabila dikonsumsi sebagai bagian dari variasi diet secara teratur dan dalam jumlah yang efektif. Ini dari the European Commission Concerted Action on Functional Food Science mendefinisikan juga terkait dengan pangan fungsional, yaitu produk pangan yang hanya dapat dipertimbangkan sebagai fungsional apabila bersama-sama dengan dampak dari zat gizi dasarnya memiliki efek menguntungkan terhadap satu atau lebih fungsi dalam tubuh manusia sehingga memperbaiki kondisi umum dan fisiologis dan atau mengurangi resiko dari penyakit. Nah, kalau kita lihat definisi-definisi di luar negeri itu hampir mirip-mirip gitu ya teman-teman sekalian. Kalau bisa kita tarik benang merahnya adalah pangan yang mengandung health benefit, jadi ada manfaat kesehatan lain yang diperoleh di luar dari zat gizi yang memang sudah terkandung di dalamnya, atau juga berpotensi untuk mengurangi risiko terhadap kejadian suatu penyakit. Nah, di Indonesia pada peraturan Badan POM nomor sekian tahun 2011 mendefinisikan yang disebut sebagai pangan fungsional. Itu adalah pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan dari kajian-kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Jadi kalau bisa kita tarik benang merahnya itu adalah pangan fungsional itu merupakan pangan yang memiliki health benefit atau efek kesehatan, bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita di luar dari fungsi utama zat-zat gizi yang terkandung di dalam pangan tersebut. Namun ternyata pada tahun 2016 melalui peraturan Kepala BPOM juga nomor 13 tahun 2016 istilah pangan fungsional sendiri tidak ada atau dihilangkan gitu ya. Dan di peraturan tersebut diganti atau digunakan istilah pangan olahan yang merupakan makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Jadi di tahun 2016 sendiri definisi pangan fungsional itu ditiadakan yang awalnya sudah didefinisikan di peraturan Badan POM tahun 2011 dan diganti dengan pangan olahan yang nanti ketika memang pangan tersebut akan mengklaim gitu ya, akan bermaksud untuk menunjukkan klaim-klaim tertentu, maka si produsen pangan tersebut harus mengajukan klaim kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan regulasinya. Nah, kalau bisa dikelompokkan, pangan fungsional ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk gitu ya. Ini saya mengambil dari tulisan Henry 2010 di European Journal of Clinical Nutrition bahwa yang pertama adalah pangan konvensional yang memang mengandung zat bioaktif alami. Jadi pangan itu ya pangan murni, nggak diapa-apain. Misalkan
pangan itu berupa buah tertentu gitu ya, atau sayuran tertentu yang memang tidak ada proses pengolahan sama sekali di situ. Yang kedua adalah pangan yang telah dimodifikasi. Jadi memang ada suatu proses untuk memodifikasi pangan tersebut. Misalkan ada margarin yang sudah ditambah dengan fitosterol gitu ya, yang memiliki klaim salah satunya adalah untuk menurunkan kolesterol di dalam serum seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pangan yang telah disintesis. Seperti misalkan jenis karbohidrat tertentu yang digunakan untuk memunculkan efek probiotik dari suatu pangan. Jadi ada 3 kelompok ini ya. Yang pertama adalah pangan yang memang utuh, pangan biasa, kemudian pangan yang dimodifikasi, dan juga pangan yang telah disintesis. Nah, yang lain adalah a functional food can be, ini masih berbicara mengenai bentuk gitu ya, bentuk dari pangan fungsional itu sendiri. Yang pertama natural food, yaitu pangan yang benar-benar natural, yang apa adanya, alami gitu ya. Seperti cintaku padamu apa adanya gitu ya. Ya udah gitu-gitu aja gitu. Tetapi memang disinyalir memiliki health benefit tadi. Yang kedua adalah food to which a component has been added. Jadi ada pangan dengan ditambahkan beberapa komponen tertentu yang memang ditujukan untuk meningkatkan mutu maupun efek kesehatan dari pangan tersebut. Kemudian juga bisa berupa pangan yang telah dihilangkan beberapa jenis komponennya seperti itu. Misalkan ada gizi tertentu yang bisa dikatakan berefek negatif ke dalam tubuh, kemudian di remove atau dihilangkan, sehingga pangan tersebut baik untuk dikonsumsi oleh seseorang dan tanpa menimbulkan efek samping. Kemudian juga bisa juga pangan yang telah dimodifikasi gitu ya, atau pangan yang telah dimodifikasi juga bioavailability atau bioavailabilitasnya. Jadi kemampuan keterserapan di dalam tubuh. Atau juga bisa dikombinasikan semua ini. Jadi macam-macam gitu ya bentuknya ya. Yang penting yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa pangan fungsional ini bentuknya pangan gitu ya. Karena namanya juga pangan kan. Berarti bukan berada dalam bentuk selain pangan. Misalkan tidak dalam bentuk tablet, tidak dalam bentuk kapsul ataupun bubuk. Jadi benar-benar pangan yang bisa kita konsumsi sama seperti pangan setiap hari-harinya. Kemudian ada 3 syarat gitu ya dari pangan fungsional. Yang pertama, bentuknya berupa pangan, tadi yang sudah seperti saya bilang sebelumnya gitu ya. Jadi bukan dalam bentuk kapsul, bukan dalam bentuk tablet ataupun bubuk. Kalau sudah bentuknya kapsul, tablet atau bubuk itu bisa berupa obat namanya atau mungkin suplemen. Kemudian yang kedua adalah dapat dan layak untuk dikonsumsi sebagai bagian dari diet atau menu sehari-hari. Jadi memang yang namanya pangan fungsional itu ya ibaratnya menjadi keseharian di dalam tubuh kita gitu ya. Sorry, di dalam menu-menu kita gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita sudah mengonsumsi diet dengan gizi seimbang, dengan berbagai macam aneka ragam pangan, ya kita juga sudah bisa apa ya istilahnya, manfaat dari pangan fungsional sudah bisa kita rasakan kayak gitu ya. Karena beberapa jenis pangan fungsional itu bisa kita peroleh dari buah, dari sayur maupun dari beberapa jenis protein maupun lemak yang memang kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian syarat ketiga adalah pangan tersebut mempunyai fungsi tertentu pada waktu dicerna dan memberikan peran dalam proses tubuh tertentu seperti misalkan memperkuat daya tahan tubuh, mencegah penyakit atau pemulihan kondisi tubuh. Nah, yang ketiga ini memang syarat tambahan dari sebuah pangan yang bisa dikatakan sebagai pangan fungsional, yaitu memiliki health benefit, baik itu untuk meningkatkan kesehatan maupun untuk menurunkan risiko penyakit. Nah,
di kita sendiri sebenarnya ada beberapa jenis pangan yang bisa dikategorikan sebagai pangan fungsional yang mungkin juga menjadi pangan yang sehari-hari kita konsumsi, atau saya yakin kita juga pernah mengonsumsi pangan tersebut dalam sebulan gitu ya, mungkin 3 kali atau 6 kali dalam sebulan. Yang pertama adalah dari produk susu fermentasi. Kalau kita kenal yogurt, kita kenal kefir, itu merupakan pangan diklaim sebagai pangan fungsional yang memiliki health benefit pada tubuh kita. Yang kedua adalah beberapa jenis minuman yang mengandung serat pangan, mineral dan vitamin, seperti contohnya adalah minuman olahraga yang kaya protein dan mengandung kolagen. Kemudian yang ketiga adalah dalam bentuk makanan, seperti misalkan roti yang mengandung vitamin A yang tinggi, atau roti dengan serat pangan yang tinggi, atau makanan lain dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat seperti isoflavon yang terkandung di dalam kedelai, tempe, dan juga bekatul. Kemudian yang keempat adalah makanan yang memiliki efek fisiologis gitu ya. Jadi bisa untuk imunologi atau daya tahan tubuh, terkait juga dengan pencernaan, kepencernaannya, dan juga disinyalir memiliki efek anti tumor. Yang kelima adalah makanan yang mengandung komponen bioaktif seperti misalkan mineral, antioksidan, dan juga probiotik dan lain sebagainya. Dan makanan-makanan ini juga bisa merupakan makanan yang menjadi konsumsi harian di dalam makanan kita sehari-hari. Nah, ini adalah beberapa contoh senyawa, sumber, dan juga fungsinya gitu ya. Saya ngambil ini dari bukunya orang gizi yang tebel gitu ya. Ilmu gizi dari dan aplikasi, di situ ada sedikit penjelasan tentang pangan fungsional. Saya ambil hanya beberapa contoh saja buat teman-teman. Ini hanya sebagian kecil dari beberapa senyawa yang bermanfaat dari suatu pangan seperti itu ya. Misalkan dari golongan karotenoid gitu ya, ada beberapa senyawa yang disinyalir memiliki manfaat bagi kesehatan, seperti misalkan beta karoten. Mungkin kita kenal beta karoten itu tinggi akan antioksidan gitu ya, yang bisa untuk menangkal radikal bebas dan juga bisa untuk meningkatkan imunitas, dan bisa juga diubah ke dalam vitamin A. Nah, sumbernya dari mana aja gitu ya? Dari wortel, dari ubi jalar, atau dari labu parang, yang barangkali makanan ini juga menjadi makanan yang biasa kita konsumsi. Kalau kita berbicara pangan fungsional, kita sebenarnya bisa memunculkan ide-ide gombal gizi juga gitu ya. Seperti misalkan, kamu tahu nggak bedanya beta karoten dan kamu? Enggak. Apa itu bedanya? Kalau beta karotin itu bisa untuk menetralisir radikal bebas. Kalau kamu itu bisa menjadi pengobat rindu di dalam hatiku. Nah, itu misalkan ya. Terus yang lain gitu ya. Jadi golongan serat pangan misalkan. Ada beberapa senyawa yang disinyalir juga memiliki health benefit, seperti misalkan serat larut yang ada di dalam bekatul, gandum, dan juga jagung. Kemudian ada beta glukan di bekatul ataupun oat. Terus juga ada serat larut yang ada di dalam beberapa jenis sayur dan juga buah seperti apel, jeruk, dan juga kacang polong, di mana beberapa senyawa ini disinyalir memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan, kemudian mengurangi juga beberapa risiko penyakit jantung koroner. Terus juga yang tidak kalah penting, jadi tidak hanya bisa kita peroleh dari jenis nabati saja, tapi juga ada yang bisa kita peroleh dari sumber-sumber hewani, seperti misalkan asam lemak ya. Kalau kita kenal MUFA atau monounsaturated acid gitu ya, itu disinyalir senyawa ini bisa mengurangi risiko penyakit jantung koroner dan bersumber dari buah alpukat yang mungkin teman-teman juga sudah biasa mengkonsumsi gitu ya, minyak zaitun atau dari minyak canola. Terus juga PUFA atau polyunsaturated fatty acid, kemudian omega 3, DHA atau EPA yang berasal dari sumber hewani, yaitu dari salmon, tuna maupun minyak ikan.
yang disinyalir zat ini bisa memberikan benefit untuk menjaga kesehatan mental, juga untuk mengurangi risiko penyakit. Jadi ada beberapa jenis senyawa di dalam suatu pangan yang memiliki efek-efek positif atau efek-efek baik untuk meningkatkan kesehatan ataupun menurunkan risiko kejadian suatu penyakit. Memang terkait dengan pangan fungsional ini sangat menarik kalau kita kupas satu per satu gitu ya. Sebenarnya nggak cukup 2 kali pertemuan, bisa 10 atau 12 kali pertemuan gitu ya. Kalau kita ingin lebih mendetailkan manfaat dari masing-masing senyawa aktif yang ada di dalam pangan fungsional. Dan di negara kita juga masih perlu banyak dikembangkan potensi-potensi pangan lokal yang barangkali selama ini menjadi bagian dari kearifan lokal dan memiliki manfaat di masyarakat lokal, tapi belum pernah kita angkat atau diteliti secara lebih mendalam. Jadi sangat menarik sebenarnya untuk mengambil topik-topik tentang pangan fungsional ini. Nah, ada beberapa tren gitu ya penggunaan pangan fungsional. Terkadang beberapa konsumen itu tertarik kepada pangan fungsional seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang bagaimana bisa mendapatkan dan memelihara kesehatan tubuh secara optimal. Yang pertama adalah terkait dengan makanan yang dapat mengendalikan berat badan gitu ya. Kemudian makanan yang dapat menjaga kesehatan otak dan atau mental. Atau jenis pangan tertentu barangkali kalau kita berikan kepada bayi itu dapat meningkatkan perkembangan otak secara cepat dan baik untuk kecerdasan gitu ya. Kemudian juga ada cemilan atau makanan yang sehat. Ada makanan-makanan yang baik untuk pencernaan, makanan khusus yang memiliki manfaat baik bagi anak-anak balita gitu ya, atau makanan yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kecantikan gitu ya, atau mungkin juga memiliki efek-efek untuk pemeliharaan kulit supaya tetap cerah gitu ya, dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa jenis makanan fungsional yang dipilih karena barangkali dia menguntungkan secara ekonomi. Harganya relatif murah, mudah didapat, tapi efek atau manfaat yang diperoleh itu besar bagi tubuh kita. Inilah kenapa orang-orang atau konsumen terkadang tertarik untuk menggunakan pangan fungsional di dalam menu sehari-hari. Tapi perlu diingat tadi ya teman-teman, sekali lagi saya juga ingatkan terus-menerus bahwa jangan sampai kita terlalu menghamba gitu ya pada pangan fungsional. Pangan ini meningkatkan ini atau menurunkan risiko ini kayak gitu. Boleh kita berpikir seperti itu, tetapi jangan sampai melupakan diet harian kita atau diet normal kita. Kita tetap harus mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, bergizi seimbang gitu ya. Tetapi barangkali ketika kita sudah tahu beberapa jenis pangan memiliki efek atau health benefit, berarti kita bisa mengganti atau menambahkan pangan tersebut di dalam menu gizi seimbang kita. Jadi tambahkanlah beberapa pangan yang memiliki health benefit tadi dalam isi piringku, seperti itu. Nah, kita berbicara ke pembahasan yang ketiga atau sub pokok pembahasan yang ketiga mengenai regulasi pangan fungsional. Jadi kalau boleh dikatakan gitu ya, semua ini bermula dari perubahan gaya hidup dan perkembangan iptex yang begitu pesat gitu ya, sehingga mendorong konsumen itu untuk lebih selektif dalam memilih produk yang bermanfaat untuk kesehatan, termasuk di bidang pangan. Karena kan kalau kita lihat sekarang ini kan trennya begitu banyak produk-produk kayak gitu ya, baik itu produk untuk kecantikan, untuk pangan, lain yang mereka mengklaim bahwa produk tersebut itu memiliki efek yang menguntungkan seperti itu. Yang kedua adalah kemudian konsumen juga sudah mulai sadar nih ya, dari adanya tadi peningkatan atau perubahan gaya hidup dan iptex yang terus meningkat berkembang, konsumen pun mulai sadar bahwa ketika mereka mengkonsumsi pangan itu tidak hanya sekedar untuk membuat kita kenyang gitu ya, atau hanya sebagai sumber zat gizi aja, tapi juga
dapat digunakan atau pangan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tentu orang akan lebih sangat selektif sekali terhadap pemilihan pangan-pangan yang memang mendukung imunitas tubuhnya seperti itu. Dan ini sebenarnya menjadi satu tantangan tersendiri bagi pelaku usaha dan juga peneliti di perguruan tinggi untuk melakukan inovasi-inovasi pengembangan dan formulasi produk yang memang sesuai dengan pasar atau sesuai dengan permintaan konsumen tadi. Berarti kalau konsumen sudah memulai aware gitu ya dengan kesehatan, ingin mendapatkan health benefit dari pangan yang dikonsumsinya, berarti tantangan bagi para pelaku usaha dan juga peneliti adalah untuk bagaimana bisa mengembangkan atau membuat formulasi produk yang bermanfaat bagi kesehatan yang memang diminta juga oleh para konsumen seperti itu. Dan di sisi lain dari segi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, maka harus ada perlindungan konsumen dari produk-produk pangan olahan, kemasan, mencantumkan klaim dalam label dan iklan pangannya, dan juga dalam rangka untuk menciptakan perdagangan yang adil dan bertanggung jawab. Jadi jangan sampai produsen ini asal klaim produknya memiliki manfaat, tetapi belum terbukti secara ilmiah atau buktinya masih sangat lemah. Jadi dari sisi pemerintah maka harus ada regulasi yang mengatur, harus ada satu standar baku bagaimana pangan tersebut itu bisa diklaim memiliki health benefit, itu harus ada satu acuan yang baku yang mana ini dibuat oleh pemerintah. Nah, sebelum kita membahas detail terkait dengan regulasinya, maka kita berbicara terlebih dahulu mengenai repositioning gitu ya, istilah pangan fungsional di Indonesia. 2005 sendiri gitu ya, pada tahun 2005 itu telah ada peraturan Kepala BPOM tentang ketentuan pokok pengawasan pangan fungsional, di mana di dalam peraturan tersebut sudah ada beberapa jenis komponen pangan yang dianggap sebagai pangan fungsional dan memiliki manfaat bagi kesehatan. Seperti misalkan contohnya vitamin, mineral, gula alkohol, prebiotik, probiotik gitu ya, isoflavon, fitosterol, fitostanol dan lain sebagainya. Ini sudah tercantum dalam peraturan Kepala BPOM. Namun kan seiring dengan perjalanannya gitu ya, kalau 2005 itu kita masih punya istilah pangan fungsional, di mana pangan fungsional ini adalah pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu. Diperkuat lagi di tahun 2011, kita masih punya juga nih acuan regulasi terkait dengan pangan fungsional. Pangan fungsional sendiri merupakan pangan dengan klaim fungsi lain dan klaim penurunan risiko penyakit. Namun di tahun 2016 ada perubahan istilah. Jadi tidak ada lagi definisi khusus terkait dengan pangan fungsional dan tidak lagi menggunakan istilah pangan fungsional karena Indonesia kemudian mengacu kepada kesepakatan global gitu ya, bahwa secara global itu tidak ada lagi konsensus tentang pangan fungsional seperti itu. Nah, kemudian dibuatlah Peraturan Kepala BPOM nomor 13 tahun 2016 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan. Jadi kalau yang semula itu sudah ada jelas pangan fungsional itu masuk dalam satu regulasi, tapi tahun 2016 berubah gitu ya. Istilahnya bukan lagi pangan fungsional, tapi pangan olahan, di mana kalau produsen ingin pangan yang diproduksinya itu bisa menuliskan beberapa health benefit atau manfaat kesehatan, maka produsen tersebut harus mengajukan klaim kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kalau di approve berarti silahkan pangan tersebut bisa menggunakan klaim. Tetapi memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pangan tersebut mendapatkan klaim. Mungkin bagi pengusaha besar tidak menjadi masalah gitu karena mereka punya dana yang besar untuk basic research-nya seperti itu. Tapi bagi
para pengusaha UMKM ini akan menjadi suatu perjuangan yang panjang gitu. Nah, barangkali di sini nanti kalau tentu tadi ya, itu para UMKM tadi atau kita sebagai akademisi bisa membantu untuk memunculkan riset-riset terkait dengan beberapa pangan yang memang memiliki health benefit dan barangkali nanti bisa disupport oleh UMKM untuk memasarkan produknya. Nah, apa sih klaim sendiri gitu ya di dalam regulasi tersebut? Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal-usul, kandungan gizi, sifat produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya. Jadi kita boleh mengklaim suatu pangan, tapi ada syaratnya. Intinya seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita ingin mencantumkan klaim pada pangan olahan, ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi. Terutama terkait dengan beberapa kandungan zat gizi gitu. Misalkan lemak total tidak boleh lebih dari 18 gram, kemudian lemak jenuhnya nggak boleh lebih dari 4 gram, kolesterol nggak boleh lebih dari 60 mg, kemudian natrium juga tidak boleh lebih dari 300 mg. Kenapa ini dibuat? Ini dibuat adalah dalam rangka juga untuk melindungi konsumen gitu ya. Dan kita ingin mengurangi risiko terjadinya penyakit tidak menular. Intinya sih seperti itu. Nah, ada berapa sih jenis klaim sendiri? Ada 3 jenis klaim ya yang tercantum dalam peraturan tersebut. Yang pertama adalah klaim gizi, kedua klaim kesehatan, yang ketiga adalah klaim lainnya. Untuk klaim gizi sendiri terdiri atas 2 klaim. Yang pertama adalah klaim terkait dengan kandungan zat gizi, misalkan mengandung protein atau mengandung vitamin ini dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua adalah klaim dari perbandingan zat gizi, misalkan rendah atau lebih tinggi, pokoknya membandingkan zat gizinya seperti itu. Yang kedua adalah klaim kesehatan. Ada 3 klaim di kategori klaim kesehatan ini. Yang pertama adalah klaim dari fungsi zat gizi, yang kedua adalah klaim dari fungsi lain, dan yang ketiga klaim dari risiko. Dan yang ketiga adalah klaim lainnya yang terdiri atas misalkan klaim terkait dengan isotonik, klaim tanpa penambahan gula, klaim bebas atau rendah laktosa, dan juga klaim bebas atau rendah gluten. Jadi ada beberapa jenis klaim di peraturan Kepala BPOM tadi yang bisa diajukan untuk para produsen pangan seperti itu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya dalam pengajuan klaim. Yang pertama adalah klaim tersebut harus mendukung kebijakan gizi dan atau kesehatan nasional. Yang kedua, tidak dihubungkan dengan pengobatan dan pencegahan penyakit. Yang ketiga, tidak mendorong pola konsumsi yang salah. Jadi jangan sampai klaim tersebut menyesatkan orang kemudian menjadikan mereka mengonsumsi ke arah pola konsumsi yang salah. Terus juga klaim tersebut harus sesuai dengan diet total, khususnya untuk klaim kesehatan gitu ya, dan juga klaim tersebut harus benar dan tidak menyesatkan, dibuktikan dengan riset-riset yang memang dilakukan seperti itu. Kemudian ada larangan juga terkait dengan klaim gitu ya. Ada 6 larangan di sini. Yang pertama adalah dilarang untuk mencantumkan klaim pangan olahan untuk bayi. Ini yang pertama. Yang kedua, dilarang untuk mencantumkan klaim fungsi lain, klaim penurunan risiko penyakit, dan klaim tanpa penambahan gula untuk pangan olahan yang diperuntukkan bagi anak berusia 1 sampai dengan 3 tahun. Bukan 13 tahun ya, 1 sampai dengan 3 tahun. Kemudian yang ketiga adalah membuat pernyataan bahwa konsumsi pangan olahan tersebut dapat memenuhi semua zat gizi. Ini juga klaim yang salah. Jadi jangan sampai ketika menjadi seorang produsen pangan kita mengklaim bahwa satu produk ini bisa untuk mencukupi kebutuhan gizi. Dan yang perlu diingat bahwa tidak ada satu jenis makanan pun di dunia ini yang memiliki zat gizi lengkap kecuali ASI gitu ya.
ASI pun terbatas hanya digunakan sampai dengan 6 bulan. Setelah itu harus ditambah dengan makanan pendamping ASI. Nah, yang keempat, jangan sampai klaim tersebut memanfaatkan kekhawatiran konsumen. Nah, kalau dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, jangan sampai kita mengeluarkan klaim di mana misalkan pangan ini bisa mengobati COVID-19 atau pangan ini dapat meningkatkan imunitas tubuh, tetapi memang belum ada riset ilmiah yang membuktikan kebermanfaatan atau benefit dari pangan tersebut. Terus juga jangan sampai klaim tersebut membuat konsumen mengonsumsi suatu jenis pangan olahan secara tidak benar dan atau terakhir menggambarkan bahwa suatu komponen pangan dapat mencegah, mengobati dan atau menyembuhkan penyakit gitu ya. Jadi jangan sampai yang terlalu ekstrim untuk klaimnya. Dan terakhir satu slide lagi, ada beberapa catatan gitu ya yang bisa teman-teman mungkin sebagai insight dan juga refleksi pada diri kita masing-masing juga gitu. Yang pertama adalah bahwa kalau teman-teman ingin mengkonsumsi pangan fungsional, maka pilihlah dengan bijak. Jangan sampai kita hanya mengikuti tren atau kemudian kita ingin mendapatkan health benefit tertentu tapi kita lalai untuk mengkonsumsi pangan yang lain gitu ya. Terus yang perlu diperhatikan juga bahwa pangan fungsional itu memang dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan. Tetapi pangan fungsional nggak bisa menggantikan kebiasaan makan yang buruk. Jadi jangan sampai ketika pola makan kita udah buruk, makan yang macam-macam nggak jelas gitu ya, tidak sesuai dengan anjuran, kemudian kita mengklaim bahwa oke lah dengan memanfaatkan atau mengkonsumsi jenis pangan fungsional tertentu, kita sudah bisa menghilangkan efek buruk dari kebiasaan makan yang salah tadi. Tidak seperti itu gitu ya. Tapi tetap kita harus menjaga pola makan yang baik. Kemudian bahwa pangan fungsional itu perlu untuk mendapatkan perhatian agar penggunaannya memiliki dasar bukti ilmiah yang benar. Klaimnya tidak menyesatkan dan juga tidak mendorong konsumen untuk memiliki pola konsumsi yang salah. Dan yang terakhir yang barangkali paling penting adalah bahwa konsumsi pangan fungsional dalam diet sehari-hari itu tidak diperlukan lagi sebetulnya jika teman-teman sekalian, saudara sekalian telah menerapkan pola konsumsi gizi seimbang. Jadi kalau kita udah mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang gitu ya, kemudian juga sudah memenuhi isi piringku, aneka ragam makanan, sebetulnya pangan fungsional nggak diperlukan lagi gitu. Karena memang pangan-pangan yang kita konsumsi dalam sehari-hari pun beberapa jenisnya adalah pangan-pangan yang memang memiliki health benefit bagi kesehatan kita. Itu barangkali teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjut dengan sesi diskusi. Sama-sama, salam.